yang disebut orang baik, orang beruntung, orang bahagia itu yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di hari-hari ini Bang Ketum, Bang Imam, kita melihat bagaimana kondisi pemuda yang semakin hari semakin mengkhawatirkannya dengan banyaknya godaan dan bagaimana mereka digiring untuk semakin pragmatis. Bahkan mereka semakin jauh dari nilai-nilai kebenaran. Nah, hal-hal seperti ini harus kita atasi karena mengingat pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Sehingga menurut pandangan Bang Imam bagaimana ini untuk mengarahkan pemuda agar berilmu dan zikirnya itu jalan? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pertanyaan yang lahir dari sebuah kegelisahan ya. Jadi pemuda merupakan sebuah sesi dalam hidup manusia yang memiliki potensi begitu besar, namun ketika ini salah dipahami dan juga salah didaya gunakan, ini akan menjadi sebuah awal dari bencana besar. Bukan saja pada pribadi pemuda itu sendiri, akan tetapi juga pada kehidupan sosial masyarakat kita, bahkan bangsa dan negara. Kalau kita cermati sebenarnya dari apa yang hadir di dalam peradaban barat, seperti di Eropa yang kemudian anak mudanya sudah tidak lagi mengenal konteks hubungan keluarga sehingga mereka melakukan hubungan seksual secara bebas, itu sekarang mulai tampak kekhawatiran bahwa ternyata dengan pola pikir yang seperti itu yang disebut sebagai kebebasan ya kan, mendapat kebahagiaan, itu ternyata mengancam eksistensi mereka sebagai sebuah bangsa. Maka kalau hari ini kita lihat berita, Singapura saja itu sudah mendorong supaya penduduknya mau melahirkan, mau memiliki anak. Artinya apa? Ternyata yang dipahami sebagai sebuah kebebasan itu ternyata menjadi sebuah penjara, bahkan alarm kepunahan mereka itu sendiri. Dengan demikian maka anak-anak muda itu harus betul-betul menghidupkan nalarnya di dalam melihat realitas hari ini. Yang kedua, sebagai seorang muslim ya sudah semestinya semakin hari kita semakin dekat, semakin kenal dengan apa itu Islam. Tidak saja dari sisi ritual yang sudah rutin dijalankan atau mungkin istiqomah dilaksanakan, tapi juga pada pemaknaan, ya, penjiwaan, sehingga nanti ada sebuah inspirasi bagaimana kita bisa memberikan sebuah penjelasan terhadap sebuah ataupun realitas yang ada di dalam kehidupan itu sendiri, sehingga ada sebuah prinsip, ada keteguhan hati, dan kita punya cara pandang di dalam melihat hidup itu. Nah, kaitannya dengan era digital anak muda hari ini, di mana semua serba mudah, bukan sekedar jualan, transfer, tapi juga mereka hadir atau terjebak di dalam ruang-ruang gelap media yang ada hari ini ada di dunia maya, itu juga sangat mudah. Mereka semestinya juga semakin terbuka bahwa dengan sekedar layar handphone itu akan menentukan kualitas mereka, bahkan masa depan mereka. Apakah nanti akan menjadi orang yang punya kesadaran tinggi terkait dengan tanggung jawab dirinya sebagai manusia. Ya, kalau dia seorang mahasiswa laki-laki, jelas dia akan memiliki seorang istri. Kalau kebiasaan menggunakan HP-nya tidak konstruktif, jelas dia tidak akan bisa menjadi pemimpin yang baik. Dan itu akan menjadi sebuah malapetaka besar, bukan saja pada dirinya, tapi juga pasangannya, bahkan mungkin keturunannya. Pada saat yang sama, ketika handphone itu bisa menjadi sebuah sarana untuk membangun dirinya, memiliki kekuatan, mulai dari ekonomi, sosial, jaringan, bahkan dalam rangka untuk meningkatkan kecerdasannya lewat dakwah di media sosial, itu akan menjadi sebuah tanda bahwa dia akan menjadi manusia yang memiliki manfaat di masa yang akan datang. Prinsipnya kaum muda itu harus betul-betul mengenal dirinya itu siapa. Ya, sebagai manusia dia adalah hamba Allah. Yang kedua,
sebagai orang yang punya cita-cita besar, sebagai orang yang ingin meraih kebahagiaan, maka dia tidak perlu melihat barat, tidak perlu melihat timur, tapi melihat apa yang dicontohkan, diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Quran mengatakan laisal birro an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir. Jadi yang disebut orang baik, orang beruntung, orang bahagia itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak melihat peradaban barat terus diikuti, melihat timur terus diikuti, terkagum-kagum. Pada saat yang sama kita memiliki seorang yang sangat luar biasa, yang kalau satu hal saja diteladani, misalnya jujur saja, itu akan luar biasa. Indonesia ini porak-poranda seperti sekarang itu bukan karena kurangnya orang cerdas, bahkan staf ahli saja, menteri-menteri itu banyak dari profesor, gitu kan. Tapi kenapa kemudian kebijakan-kebijakannya justru tidak membawa maslahat besar, dan sebaliknya itu dikarenakan kejujuran yang tidak hadir di dalam dirinya. Maka anak-anak muda harus jujur, sebenarnya mau kemana, hendak meraih apa, dan komitmenlah dengan apa yang menjadi impiannya itu. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.